Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Kembali lagi di channel Sukses PTKIN. Jadi kali ini Mimin akan membahas tentang kenapa siswa gagal SMBT. Nah, ini kenapa ya? Oke, next. Yang pertama, kurang persiapan dan belajar mendadak. Nah, ini sering kali nih. Jadi penyebabnya apa? Yang pertama, ini ada menunda belajar. Yang kedua, tidak terbiasa soal SMBT. Yang ketiga, tidak punya strategi belajar. Jadi, solusinya yang dapat dilakukan itu yang pertama, persiapkan jauh-jauh hari. Belajarnya itu dipersiapkan jauh-jauh hari, setidaknya 6 sampai 12 bulan. Cukup untuk memahami materi. Lalu susun jadwal belajar yang efektif dan konsisten. Nah, ini kamu harus punya jadwal belajar yang efektif. Nah, kalau sudah punya jadwal belajar, jangan lupa untuk terus belajar dan konsisten ya. Jangan semangat hanya di awal-awal aja. Yang ketiga, ini ada metode belajar. Nah, kamu belajar konsepnya, lalu latihan soal. Nah, kalau sudah, itu kamu bisa nge-review kesalahan kamu. Jadi belajarnya ini bisa lebih efisien ya. Oke, lanjut. Nah, yang nomor dua, tidak memahami format dan pola soal SNBT. Nah, ini yang pertama penyebabnya. SMBT itu menggunakan soal berbasis penalaran, bukan hafalan. Nah, jadi seringkali siswa yang gagal itu karena ngehafal, bukan menggunakan penalarannya. Jadi SMBT itu berbeda dengan ujian sekolah. Lalu tidak familiar dengan tipe soal dari SNBT. Jadi soal HOTS ya. Itu sering keluar dari SMBT. Lalu tidak tahu bahwa SMBT itu tidak membedakan antara kamu itu sosum atau saintek. Jadi itu kamu mau nggak mau harus siap dengan soal SMBT. Baik itu soalnya easy, hot, middle ya. Jadi kamu itu harus bisa. Oke, solusinya ini. Yang pertama, fokus pada penalaran, literasi, dan matematika. Lalu gunakan buku dan tryout sesuai dengan aturan SMBT terbaru. Yang ketiga, pelajari format SMBT yang terbaru dan latihan soal mirip dengan yang asli. Karena itu bisa memudahkan ya untuk kamu menjawab soalnya. Oke, next. Nah, yang ketiga, kenapa siswa itu bisa gagal SMBT? Karena kurang latihan. Ini sering banget terjadi ya. Sering latihan soal dan tryout SMBT itu bisa nyebabin siswa gagal. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya, oh ini tadi sudah ya. Ini penyebabnya itu, maaf ya, ini belum Mimin ganti. Jadi penyebabnya itu yang pertama ada hanya baca teori. Teori. Yang kedua, itu tidak membiasakan diri dengan simulasi ujian. Tidak simulasi ujian.
Nah, yang ketiga, sudah paham padahal belum menguasai cara pengerjaan soal dengan cepat. Yang ketiga, Mimin taruh sini aja ya. Nanti ini PPT-nya Mimin ganti di poin nomor 3 ini ya. Sudah paham? Padahal belum. Nah, ini ya. Nah, itu dia. Oke, solusinya. Solusinya yang pertama ini latihan soal 3 sampai 5 paket per minggu. Lalu ikutin tryout SMBT secara rutin, bisa diikutin di Instagram Mimin ya, sukses PTKIN. Nanti itu akan banyak tryout di bulan Januari insya Allah. Oke, pantengin aja terus. Lalu evaluasi kesalahan. Oke, gitu. Lanjut ya. Di poin keempat sekarang. Di poin keempat ini, apa nih? Salah strategi saat mengerjakan soal SMBT. Nah, ini sering sekali terjadi. Yang pertama, menghabiskan terlalu banyak waktu di soal yang sulit. Nah, ini bisa memakan waktu kalian. Yang kedua, tidak menggunakan teknik eliminasi. Jadi tidak menggunakan soal yang mudah itu dikerjakan dulu ya. Tapi dia itu hanya terfokus sama soal yang sulit aja. Lalu tidak tahu bahwa SMBT menggunakan scoring IRT. Item Respon Theory. Jawaban benar pada soal sulit punya bobot lebih tinggi dibandingkan soal mudah. Jadi kamu harus bisa menguasai soal hot ya. Gitu. Solusinya, kerjakan soal yang lebih mudah dulu. Yang mudah dulu. Yang kedua, jangan terpaku pada soal yang sulit. Maksimal pengerjaan 1 sampai 2 menit per soal. Lalu gunakan strategi eliminasi jawaban. Ini bisa meningkatkan peluang memilih jawaban yang benar. Oke, paham? Lanjut. Next ya. Nah, ini yang nyebabin siswa gagal dalam SMBT. Nah, tidak memilih jurusan dan PTN dengan tepat. Dengan strategi yang tepat. Penyebabnya apa? Ini, penyebabnya hanya memilih jurusan yang populer tanpa melihat peluang. Jadi ini kalau kamu sukanya kedokteran, nah kamu nggak melihat nih, nggak ada plan A, plan B-nya, gitu. Jadi nggak melihat peluangnya, ini aku bisa masuk nggak di universitas ini. Padahal di situ universitasnya banyak yang mengincar, pengen masuk univ itu. Yang kedua, tidak mempertimbangkan daya tampung, passing grade, dan tingkat persaingan. Nah, jadi ini harus diperhatikan juga ya. Yang ketiga, memilih jurusan asal-asal, abal-abal, tanpa melihat peluang realistis. Nah, solusinya apa? Solusinya kamu harus melihat data dulu. Data keketatan jurusan di PTN. Nah, semisal kamu pengen jurusan kedokteran. Nah, kedokteran nih, passing grade-nya berapa? Nilai scoring UTBK-nya berapa? Atau SMBT berapa? Sekarang SMBT ya. Nah, lalu daya tampungnya berapa? Semisal di sana hanya menerima 20 mahasiswa aja. Nah, kamu itu harus benar-benar matang persiapan kamu. Kalau kamu udah yakin, ya nggak apa, tapi kamu harus benar-benar pilih dengan secara matang ya. Jadi jangan asal-asal pilih. Gitu. Jika kamu pingin jurusan favorit, pilih PTN dengan tingkat persaingan yang lebih rendah. Nah, jadi gini, kamu pengen ke Universitas Indonesia dengan jurusan kedokteran. Nah, kamu bisa tuh juga pilih
PTN yang lain, tapi jurusannya tetap sama gitu. Misal nih kamu kamu ambil kedokteran di UNER gitu. UNER kan juga banyak peminatnya ya, tapi lebih banyak kan di UI gitu ya. Yang ketiga, ini ada jangan hanya fokus pada minat, tapi kamu harus ada pertimbangan berdasarkan kemampuan dan daya saing. Nah, ini penting banget ya. Jadi kamu itu jangan hanya jangan hanya terfokus sama minat kamu aja, tapi kamu harus mempertimbangkan peluang lolos berdasarkan kemampuan kamu dan daya saing yang ada. Gitu. Oke, next ya. Nah, ini. Oh, aduh. Oke. Nah, ini. Yang keenam ada mental tidak pede, tidak percaya diri saat ujian. Nah, terlalu memikirkan hal yang tidak penting, overthinking. Ya, overthinking ya. Ada belum lo? Jelek banget ya. Bentar. Hapus dulu ya. Nih. Nah, ini nih. Apa tadi? Terlalu overthinking dan merasa tidak siap padahal sudah belajar dengan baik. Nah, ini yang nyebabin kamu gagal di SMBT. Siswa yang gagal di SMBT gitu. Karena udah overthinking duluan. Nah, yang kedua, panik saat melihat soal sulit. Nah, ini sering kali terjadi. Sehingga tidak bisa berpikir dengan tenang. Jadi, padahal dia bisa, jadi nggak bisa. Yang ketiga, ini ada tidak memiliki manajemen stres yang baik. Nah, sehingga mudah ngeblank saat ujian. Pernah nggak sih kamu ngeblank saat tryout? Nah, itu jangan sampai terjadi di saat kamu ujian beneran SMBT. Itu karena kamu benar-benar sudah di depan mata, universitas kamu yang kamu impian itu sudah di depan mata, cuman gara-gara kamu nggak percaya diri, gugur impian yang kamu udah impikan jauh-jauh hari, udah beberapa bulan, udah beberapa tahun bahkan kamu impiin itu. Nah, jadi jangan sampai kayak gitu ya. Lalu solusinya apa? Latihan mental dengan tryout. Nah, kalau di tryout itu biasanya kan juga udah banyak skornya ya. Banyak tryout-tryout yang menggunakan sistem IRT. Atau kalau kamu coba uji kemampuan kamu dengan tryout-tryout yang ada tanpa IRT juga bisa ya. Tapi kalau kamu ingin mengacu mental kamu, biar lebih kuat nih, kamu harus menggunakan sistem yang udah ada di UTBK SMBT ini. Jadi kalau pakai sistem IRT, ya udah kamu harus coba tryout yang ada sistem IRT-nya. Lalu jangan terpaku pada soal yang sulit, dikerjakan yang mudah dulu ya. Nah, ada teknik relaksasi. Jadi seperti pernafasan dalam sebelum dan saat ujian untuk mengurangi stres. Jadi kalau misalnya kamu udah masuk di ruangan SMBT, kamu jangan lupa untuk tarik nafas, hembuskan, tarik nafas, hembuskan kayak gitu. Oke, lanjut. Nah, ini yang terakhir, mengabaikan kesehatan dan kurang istirahat. Nah, kurang istirahat sebelum ujian. Jadi, ini yang suka sistem kebut semalam, jangan ya. Karena ini ujian beneran, bukan ujian bohong-bohongan. Jadi kurangi begadang, belajar hingga larut malam sebelum ujian, sehingga kamu lelahan saat SMBT. Jangan sampai itu terjadi ya. Kamu harus persiapkan jauh-jauh hari, oke? Nah, lalu juga ada tidak menjaga pola makan, kurang minum, dan kurang olahraga. Nah, ini bisa nyebabin kamu nggak fokus dalam pengerjaannya. Lalu,
kurang tidur pastinya. Kalau kamu kurang tidur itu bisa nyebabin kamu sulit berkonsentrasi dan perlambat kamu saat berpikir untuk menjawab soal gitu. Solusinya apa? Solusinya tidur cukup 6 sampai 8 jam sebelum ujian. Yang kedua, konsumsi makanan bergizi dan cukup minum air putih. Yang ketiga, hindari begadang ya. Begadang jangan begadang gitu ya lagunya. Oke, gitu aja. Tipsnya lagi ada nggak ya? Bentar. Bentar. Ini kok belum dihapus sih. Oke. Nah, oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk yang mau PowerPoint-nya nanti Mimin taruh di deskripsi. Bisa langsung diklik aja. Gratis, tis, 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 tis. Oke, semangat. Semoga sukses. Good luck.